Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan nama saya Kevin Amelia Aryadi dengan NPM 1906-298973 dari SISDMA. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara menyelenggarakan perekrutan melalui aplikasi Udu. Pada video ini saya akan mensimulasikan proses perekrutan dengan menggunakan Udu. Di sini saya akan menjelaskan user yang akan melakukan tugas perekrutan ini. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita akan mempersiapkan user yang akan berperan. Yang pertama adalah user manager HR, kedua adalah staff recruitment, ketiga adalah production director. Di sini production director adalah employee yang bertanggung jawab atas posisi yang akan kita rekrut. Pada simulasi ini kita akan merekrut posisi production manager. Oleh karena itu kita menggunakan production director sebagai akun ketiga. Sebelum memulai simulasi, bisa terlebih dahulu diatur akses right dari masing-masing user yang akan dipakai dalam simulasi. Untuk cara mengatur akses right, saya bisa jelaskan. Pertama, buka menu settings. Di laman menu settings itu adalah yang seperti ini. Di bagian atas ini ada bagian manage users, bisa ditekan tombol itu. Nanti akan ditampilkan daftar user yang terdaftar di database Udu Anda. Bisa dipilih akun user mana yang mau diatur akses right-nya. Untuk tutorial kali ini yang akan diatur akses right-nya pertama adalah manager HR. Di sini inilah akses right dari manager HR yang saya atur. Untuk staff recruitment, akses right-nya saya atur seperti ini. Dan untuk production director, saya mengatur akses right-nya seperti ini. Kembali lagi. Saya akan menjelaskan cara merekrut employee dengan menggunakan Udu. Pertama, kita akan memeriksa apakah modul rekrutmen telah diaktifasikan di Udu Anda. Pertama, buka menu app untuk memeriksanya. Di menu app ini bisa dicari modul rekrutmen, akan muncul seperti ini hasil pencariannya. Kalau misalnya sudah diaktifasikan akan terlihat install seperti ini. Kalau misalnya belum bisa ini seperti online jobs ini artinya modulnya belum diaktifasikan. Kalau modul rekrutmen terlihat seperti ini, artinya bisa ditekan tombol activate untuk mengaktifasikan. Kemudian kita akan menggunakan login Udu dengan menggunakan user manager HR. Karena kita akan menggunakan beberapa akun user, bisa dipakai browser yang berbeda. Untuk di sini saya untuk user manager HR saya menggunakan browser Google Chrome. Di sini saya login menggunakan akun manager HR yaitu Hana ini. Hana adalah manager HR, bisa dilihat seperti itu. Kemudian kita akan membuat job position baru untuk posisi production manager. Bisa dibuka menu rekrutmen dari pojok kiri atas ini. Nanti ada muncul job position, bisa ditekan tombol new di pojok kiri atas juga. Dan diisi job position apa yang akan kita buat. Kalau sudah diisi, bisa ditekan tombol create. Kemudian akan muncul laman ini untuk mengisi detail job position yang baru. Bisa diisi detail job position barunya seperti pada contoh ini. Dan juga jangan lupa bisa diisi job summary-nya. Job summary berisi tanggung jawab, bisa diisi dengan tanggung jawab dari posisi dan juga kualifikasi dari posisi yang dibutuhkan. Lalu masih sebagai manajer HR, kita akan membuat 2 pelamar yang akan mendaftar pada posisi ini. Masih pada menu rekrutmen, di bagian atas ini ada applications, bisa dibuka, nanti akan muncul daftar applications dari posisi perekrutan. Ini bisa ditekan tombol new untuk menginisiasi pembuatan data pelamar yang baru. Untuk pelamar 1, data profilnya adalah seperti ini. Bisa ditambahkan applicant 1 untuk menandakan bahwa dia adalah pelamar 1. Untuk pelamar kedua, data profilnya adalah seperti ini. Bisa ditambahkan applicant 2 pada nama untuk menandakan bahwa dia adalah pelamar 2. Kemudian kalau misalnya data pelamar keduanya berhasil dibuat, tampilan pada laman applications untuk job positions akan menjadi seperti ini. Pada tahap initial qualification, tahap pertama ada 2 pelamar yang berhasil terdaftarkan. Selanjutnya, skenario akan mengarahkan bahwa kedua pelamar berhasil lolos tahap screening atau initial qualifications. Masih sebagai manajer HR, kita akan mengubah status kedua pelamar menjadi first interview. Untuk mengubah statusnya bisa langsung di drag profil keduanya ini ke tahap first interview.
kalau sudah di drag nanti akan seperti ini, keduanya berhasil masuk tahap first interview. Kemudian kita akan pindah menggunakan akun staff recruitment. Untuk akun staff recruitment saya menggunakan Explorer ini. Kita akan masuk menggunakan akun Haru. Haru adalah staff recruitment, bisa dilihat seperti ini. Sebagai staff recruitment, kita akan membuat jadwal interview dengan pelamar. Jadwal interview pertama dengan pelamar. Untuk membuat jadwal interview pertama, bisa dibuka profil pelamar. Di bagian atas ini ada no meeting ini, bisa ditekan. Nanti nanti akan diarahkan ke jadwal seperti ini. Bisa ditekan lagi tombol new di bagian atas, itu untuk menginisiasi pembuatan jadwal baru dengan pelamar. Kita akan membuat jadwal meetingnya seperti ini. Dibuat waktu interviewnya adalah 30 menit. Setelah dibuat, bisa ditekan tombol email ini untuk mengirimkan email pada partisipan dari interview. Di sini pop-up yang muncul, nanti bisa ditekan send untuk mengonfirmasi. Lalu setelah berhasil dikonfirmasi akan muncul ini di lognote. Kita akan membuat jadwal interview pelamar kedua kurang lebih sama dengan pelamar satu, hanya saja dibedakan waktunya menjadi waktu interview menjadi setelah waktu interview pelamar satu selesai. Setelah itu skenario kembali menunjukkan bahwa kedua pelamar berhasil lolos tahap interview pertama atau first interview. Untuk menandai bahwa kedua pelamar itu lolos, kita bisa membuka profil dari masing-masing pelamar. Di bagian log note-nya ini juga ada penanda jadwal interview, jadwal meeting yang sudah dibuat. Nanti ada di bagian bawahnya ada tombol markdown. Ini bisa diklik, nanti akan muncul pop-up yang meminta feedback dari meeting yang sudah terjadi itu. Diklik. Karena keduanya berhasil lolos, kita akan memasukkan feedback berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Klik dan untuk melanjutkan. Lalu kita akan pindah kembali menggunakan akun manager HR. Bisa dilihat, ini kita akan mengubah status kedua pelamar menjadi second interview. Jadi bisa di-drag kedua pelamar ke tahap ketiga ini. Tahap 3 ini. Lalu sebagai staff recruitment, sebagai staff recruitment, kita akan membuat jadwal interview kedua dengan detail yang sama, kurang lebih sama dengan jadwal interview pertama. Hanya saja kita akan membedakan waktu penyelenggaraan interview. Kita akan membuat jadwal interview kedua ini sehari setelah jadwal interview pertama. Kita bisa dibuat detail jadwal interviewnya seperti ini. Ini interview untuk pelamar 1. Akan dibuat jadwal interview 1 jam. Lalu dikirim emailnya. Dan kalau sudah selesai dikirim akan seperti ini di lognote. Untuk jadwal interview kedua, pelamar kedua ini juga kurang lebih sama dengan jadwal pelamar 1, hanya saja kembali kita buat waktu interview pelamar kedua setelah waktu interview pelamar 1 selesai. Setelah itu kita akan menandai interview kedua pelamar menjadi done. Akan tetapi kita akan memberikan feedback yang berbeda karena pada tahap interview kedua ini pelamar 1 tidak lolos tahap interview kedua. Jadi kita akan memasukkan feedback yang sesuai dengan kondisi itu. Karena pelamar 1 ini tidak lolos, kita akan memberikan feedback tidak lolos ke tahap selanjutnya. Sedangkan untuk pelamar kedua, karena berhasil lolos, kita akan memasukkan feedback berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Lalu karena pelamar 1 tidak lolos, kita akan memproses pelamar 1. Pertama, masuk dengan akun production director, atau atasan dari posisi production manager, posisi yang akan kita rekrut. Saya untuk masuk ke akun production director, saya menggunakan Opera. Sini Rilly adalah production director. Bisa dilihat Rilly production director. Sebagai production director, kita akan mengubah status pelamar 1 menjadi reviews. Untuk mereviews, pertama kita akan membuat reviews reasons atau alasan dari penolakan. Buka pada menu recruitment ini ada di navbar ada configurations.
di bagian drop down configuration ini ada refuse reasons, bisa dibuka, nanti akan diarahkan ke laman refuse reasons ini. Ditekan tombol new untuk membuat refuse reasons yang baru. Buat refuse reasons baru, di sini refuse reasons dari yang sesuai dengan kondisi kita adalah tidak memenuhi harapan terkait pemahaman manajer produksi dan pemahaman sistem ERP. Jadi sesuai dibuat ini, kita akan kembali ke profil pelamar 1. Di profil pelamar 1 ini bisa dilihat bagian atasnya ada tombol refuse, bisa diklik. Nanti akan muncul pop-up refuse reasons ini akan kita pilih refuse reasons yang baru saja kita buat. Nanti bisa untuk mengkonfirmasi kita tekan tombol refuse. Kalau sudah berhasil di refuse akan muncul banner ini di bagian pelamar 1. Ini artinya pelamar 1 ditolak. Lalu kita akan pindah kembali menggunakan akun manajer HR untuk memproses pelamar 2. Karena pelamar 2 berhasil lolos tahap interview 2, kita pindahkan status pelamar 2 menjadi kontrak proposal. Di skenario selanjutnya ini menunjukkan bahwa tim HR tidak dapat memenuhi gaji yang diekspektasikan oleh pelamar. Jadi kita akan membuka profil pelamar 2 ini. Di bagian profil pelamar 2 ini ada expected salary dan proposed salary. Expected salary dari pelamar 2 adalah 22 juta, sedangkan tim HR hanya bisa menawarkan gaji 20 juta. Jadi kita masukkan seperti ini. Nanti pelamar kedua, skenario-nya akan menerima tawaran dan menandatangani kontrak. Oleh karena itu, kita akan mengubah status pelamar 2 menjadi kontrak sign. Kita bisa mengubahnya dengan di profil pelamar 2 ini ada bagian more. Itu bisa kita klik kontrak sign di bagian more ini. Nanti kalau sudah diklik akan muncul seperti ini. Profil pelamar 2, ada banner hire. Itu artinya pelamar 2 kita terima. Pelamar 2 akan bergabung dengan perusahaan sekitar 1 bulan setelah tanggal interview pertama. Jadi sebagai manajer HR, kita akan membuat jadwal meeting dengan pelamar yang detailnya disesuaikan seperti ini. Jadwal meetingnya ini adalah untuk mengenalkan perusahaan kita, PT kita, pada pelamar 2. Jadi bisa dibuat ini, jadwal meeting, dikirimkan emailnya, dan ya sudah. Setelah itu, anggap saja setelah skenario-nya ini selesai, kita akan melanjutkan dengan pendaftaran pelamar menjadi employee dari perusahaan PT kita. Pada profil pelamar ini, yang sudah kita hire ini, di bagian kiri atasnya akan muncul tombol create employee. Ini adalah untuk menginisiasi pembuatan employee dengan menggunakan profil pelamar 2 ini. Kalau kita tekan tombol itu, kita akan diarahkan ke laman pembuatan employee. Di sini kita akan mengisi detail employee seperti ini. Masukkan job position-nya, terus ini disesuaikan. Kemudian kita kalau sudah berhasil dibuat, kita bisa periksa di daftar employee yang ada. Itu kalau misalnya muncul seperti ini, artinya employee pelamar 2 itu sudah berhasil didaftarkan. Untuk melihat kalau misalnya apakah employee pelamar 2 itu terhubung dengan profil pelamar 2 sebelumnya, ini bisa dibuka dari profil pelamar 2 ini. Di bagian atas profilnya ini ada employee ini. Ini artinya dia terhubungkan dengan employee yang sudah terdaftarkan. Skenario kedua adalah adanya pembuatan departemen baru. Di sini skenario departemen production akan dipisah menjadi 2 departemen. Pertama, kita akan membuat departemen baru dengan nama production 1906 itu. Kita akan menetapkan employee yang baru kita kontrakkan menjadi manajer dari departemen tersebut. Jadi kita buka menu employee di bagian navbar ada departments. Nanti dibuka dengan menginisiasi new itu di tombol atas itu. Nanti kita isi department name-nya dengan productions, manajernya dengan employee yang baru kita kontrakkan. Dan kita buat. Lalu kita akan menghubungkan employee dengan departemen yang baru kita buat itu. Buka profil employee yang baru kita kontrakkan ini. Lalu di bagian department dipilih production 1906, itu departemen yang baru kita buat.
Terus kita buka departemen production yang baru kita buat itu untuk memeriksa apakah employee yang baru kita kontrak itu benar sudah terdaftarkan di departemen tersebut. Kalau sudah terdaftarkan, bisa dilihat seperti ini, ada 1 employee saja di departemen baru. Oke, saya akan menjelaskan pertanyaan pemicu. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan field evaluations di profil aplikan, mengapa hal ini penting. Di profil evaluations itu bisa dilihat ini. Bisa dilihat di profil evaluations itu ada bintang ini, 3 bintang. Itu merupakan representasi dari penilaian untuk pelamar. Di sini penilaian ini akan membantu untuk menggambarkan penilaian keseluruhan dari pelamar. Jadi skala 3 bintang itu bisa menjabarkan apakah pelamar itu dinilai baik, sangat baik, atau bahkan sempurna. Itu untuk membantu manajer, HR, atau staff recruitment itu untuk dengan mudah bisa menyisir gitu kayak pelamar mana yang dinilai ratingnya baik, paling baik gitu. Kemudian peran yang kedua adalah jelaskan field yang menghubungkan antara employee dengan proses rekrutmen. Di sini keterhubungan antara employee dan proses rekrutmen itu bisa dijelaskan di mana pembuatan job position dalam modul rekrutmen itu digunakan untuk mendapatkan employee. Jadi modul rekrutmen ini digunakan supaya proses rekrutmen itu bisa menghasilkan dari pelamar itu bisa menghasilkan employee. Kemudian diminta untuk pertanyaan ketiga itu diminta untuk membuat master data. Bisa dilihat saya sudah mengekspor dan mengisi master data, mengekspor master data yang ada, saya mengubahnya untuk bisa diimport kembali. Di sini master data pelamar yang saya buat adalah seperti ini. Ada 5 data pelamar yang saya buat seperti itu. Ya, seperti itu. Itulah cara merekrut employee dengan menggunakan aplikasi Udo dan cara membuat departemen baru untuk aplikasi Udo. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.